Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardian Prihadi di sini. Seperti biasanya, saya akan memberikan asupan cerita-cerita misteri kepada kalian. Untuk edisi kali ini, kita ada di segmen teman tidur. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia di channel ini, yang sudah melihat video-video di channel ini. Terima kasih buat semua dukungannya. Dan jangan lupa saya minta supportnya ya, dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, like videonya kalau kalian suka, dan share videonya ke teman-teman kalian yang mungkin mempunyai minat yang sama untuk mendengarkan cerita-cerita misteri. Dan untuk edisi kita kali ini di segmen teman tidur, saya akan membawakan sebuah cerita yang cukup menegangkan yang berjudul Truk Hantu. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Diceritakan ada seorang anak yang bernama Fajar. Fajar ini sekarang lagi duduk di kelas 3 SMA. Fajar memiliki dua saudara ya. Satu kakaknya sedang kuliah bernama Herdi, dan juga adiknya yang bernama Dewi yang sekarang sedang duduk di kelas 3 SMP. Nah, suatu ketika keluarga Fajar mendapatkan undangan dari keponakan orang tuanya. Jadi ceritanya keponakan orang tuanya ini melangsungkan pernikahan yang diadakan pada hari Sabtu malam. Nah, lokasi pernikahan ini ada di Probolinggo, sedangkan Fajar sekeluarga ini domisilinya ada di Surabaya. Nah, buat kalian yang belum tahu, jarak antara Surabaya dan Probolinggo itu bisa ditempuh antara 3-4 jam ya teman-teman. Nah, singkat cerita, karena memang pernikahannya ini diadakan pada Sabtu malam, keluarga dari Fajar ini pun yang terdiri dari ayah, ibu, dan kakaknya Herdi itu berangkat duluan teman-teman. Jadi mereka bertiga berangkat duluan pada hari Jumat pagi, sedangkan Fajar dan juga Dewi menyusul berangkatnya di Jumat malamnya. Kenapa? Karena memang si Fajar dan juga si Dewi itu hari Jumat masih ada sekolah teman-teman. Jadi mereka berangkatnya terpisah. Bapak, ibu, dan juga kakaknya berangkat Jumat pagi, sedangkan Fajar dan juga Dewi berangkat ke Probolinggo itu rencananya adalah Jumat malam. Nah, singkat cerita, Fajar dan juga Dewi, mereka berdua mau ke Probolinggo itu rencananya pakai sepeda motor teman-teman. Jadi mereka berdua berangkat dari Surabaya itu kurang lebih jam 5 sore atau menjelang maghrib. Wi, gimana kamu udah siap, Wi? Udah kak, gimana kita berangkat sekarang? Coba kamu lihat ada yang ketinggalan nggak? Kayaknya enggak sih kak. Ya udah kalau enggak, gini, coba dicek lagi, Wi. Nggak ada kak, nggak ada yang ketinggalan kak, udah semuanya nih kak. Oh ya udah, kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Iya kak. Ya udah kamu kunci dulu rumahnya. Iya kak. Akhirnya si Dewi mengunci rumah mereka. Kemudian singkat cerita, mereka akhirnya berangkat menggunakan sepeda motor teman-teman. Nah, ketika mereka berangkat, mereka pun di tengah jalan karena sudah menjelang maghrib, mereka pun berhenti di musola yang ada di pinggir jalan. Nah, kemudian Dewi dan juga Fajar melakukan sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib, Fajar dan Dewi melanjutkan perjalanan menuju ke Probolinggo ya teman-teman. Nah, di tengah jalan ternyata cuacanya juga tidak bersahabat, karena cuacanya tiba-tiba mendung dan akhirnya turun hujan. Kemudian Fajar dan juga Dewi akhirnya menepi. Kebetulan di situ ada sebuah warung. Jadi mereka menepi sekalian berteduh ya, menunggu hujan agak sedikit reda, karena memang tiba-tiba cuacanya itu tiba-tiba ada hujan deras disertai petir juga teman-teman.
Jadi mereka berpikir bahwa sementara menunda perjalanan karena memang takut ada apa-apa di jalan kalau misalnya cuacanya lagi jelek seperti ini. Nah, singkat cerita mereka itu ke warung dan mereka memesan makanan dan juga minuman. Wi, gimana ini? Kita lanjutin nekat atau gimana? Kayaknya lama ini hujannya, Wi. Aduh, jangan dulu, Kak. Kita tunggu agak sedikit reda. Oh iya, Kak, kamu bawa jas hujan apa enggak tadi? Ya bawa dong. Kan sekarang udah musim hujan, jadi saya udah prepare jas hujannya juga udah ada semua. Iya deh, Kak, nunggu agak redaan, Kak. Soalnya kalau nekat gini juga bahaya. Iya betul juga sih. Kalau misalnya nekat juga bahaya, apalagi malam-malam kayak gini. Ya udah. Lah terus kalau misalnya ini lama gimana? Udah nggak apa-apa. Akhirnya mereka pun menunggu di warung tersebut. Nah, singkat cerita hujannya juga agak sedikit reda, teman-teman. Mereka berdua berteduh di warung tersebut kurang lebih 1 jam. Kemudian akhirnya si Fajar dan juga si Dewi melanjutkan perjalanan menuju ke Probolinggo. Si Fajar pun membuka jok motornya dan juga mengambil 2 jas hujan, satu dipakai dan satu dipakai untuk adiknya. Akhirnya mereka berangkat menuju ke Probolinggo dengan kondisi cuaca yang juga masih belum bersahabat, masih ada hujannya tapi tidak terlalu lebat, teman-teman. Nah, ketika mereka berjalan menuju ke Probolinggo, di tengah jalan itu tiba-tiba motor dari Fajar pun mogok, teman-teman. Waduh, ini kenapa motornya kok tiba-tiba mogok? Kenapa, Kak? Nggak tahu, kok ini motornya tiba-tiba mogok. Terus gimana, Kak? Ya kita cari bengkel, tapi udah malam kayak gini mana ada bengkel, Wi. Akhirnya si Fajar dan juga si Dewi turun dari motornya, kemudian mereka menepi. Kebetulan di situ juga ada kayak pos ronda gitu ya, teman-teman. Akhirnya mereka menepi, kemudian Fajar pun melihat kondisi sepeda motornya karena memang Fajar sedikit ada kemampuan untuk memperbaiki motor, teman-teman. Nah, kemudian singkat cerita motornya diotak-atik sama si Fajar. Ternyata memang businya kemasukan air, teman-teman. Akhirnya si Fajar membuka jok dan kebetulan dia membawa busi cadangan dan dipakaikan ke motornya lagi. Nah, singkat cerita setelah dicoba ternyata motornya berhasil hidup, teman-teman. Tapi sayang ketika dia menyalakan motornya, lampu depan dari motornya itu mati. Dan dilihat memang lampunya itu kayaknya udah putus, teman-teman. Wi, gimana ini, Wi? Ini motornya udah bisa tapi lampunya mati. Kalau misalnya kita jalan terus juga resiko karena memang posisinya sekarang ini kan juga masih hujan. Iya sih, Kak, enaknya gimana ya? Kalau misalnya kita mau pulang juga nanggung, ini juga udah hampir setengah perjalanan, Kak. Atau kita pulang dulu aja, Kak, atau gimana? Waduh, iya ya. Kalau pulang juga nanggung, kalau lanjut juga masih separuh perjalanan, Wi. Oh, gini aja, Wi, gimana kalau misalnya kita tetap lanjut, kita pelan-pelan aja jalannya. Terus nanti kalau misalnya di depannya ada mobil, ya kita ikuti mobil itu aja. Jadi buat penerangan sementara. Enggak bahaya tuh gimana tuh, Kak? Ya enggak lah. Yang penting kita hati-hati, kita pelan-pelan aja. Ya terserah Kakak enaknya gimana.
Akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan menuju ke Probolinggo dengan keadaan motornya yang lampu depannya mati, teman-teman. Nah, singkat cerita, setelah motornya dikendarai, mereka berjalan dengan hati-hati karena memang mereka memasuki kawasan hutan ya, teman-teman. Nah, singkat cerita, mereka itu sudah berjalan kurang lebih 10-15 menit. Tiba-tiba di belakang itu ada sorot lampu yang sangat terang sekali. Dan dari kaca spion, si Fajar melihat bahwa sumber lampu itu adalah sebuah truk, teman-teman. Alhamdulillah, ada truk juga, ada kendaraan juga. Wi, itu di belakang ada truk, Wi. Oh iya, Kak, pelan-pelan aja, Kak, kita di belakangnya truk, Kak. Siap. Alhamdulillah, ada penerangan juga akhirnya. Nah, singkat cerita, truk itu pun akhirnya menyalip sepeda motor Fajar dan juga Dewi. Kemudian dia melihat truk tersebut. Jadi truk tersebut itu berwarna kuning. Kemudian modelnya adalah truk pengangkut padi ya, teman-teman. Jadi truknya itu modelnya berwarna kuning, baknya. Kemudian ada membawa tumpukan padi atau apa di atasnya itu. Kemudian ditutupi pakai terpal berwarna oranye. Kemudian seperti truk-truk pada umumnya di belakangnya itu ada tulisan ya. Kemudian si Fajar membaca tulisan di belakang truk itu, "Maaf, saya belum bisa pulang." Kemudian si Fajar tertawa kecil melihat tulisan tersebut. Itu maksudnya apa? Bapak itu nulis kayak gitu. Kemudian mereka pun berjalanan beriringan. Jadi truknya di depan, kemudian Fajar dan Dewi di belakangnya. Lah, singkat cerita, setelah kurang lebih 30 menit Fajar dan juga Dewi itu mengikuti truk tersebut. Kemudian tiba-tiba ada suatu kemacetan, teman-teman. Nah, ceritanya kemacetan tersebut itu lumayan panjang. Akhirnya si Fajar pun berusaha menyalip truk tersebut karena memang kalau menunggu kemacetan tersebut selesai juga membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya si Fajar mendahului truk tersebut dan juga mobil-mobil yang lainnya. Kemudian si Fajar pun sudah ada di ujung kemacetan tersebut. Ternyata penyebab dari kemacetan tersebut adalah sebuah kecelakaan, teman-teman. Karena memang cuacanya juga lagi hujan, pandangan juga tidak seberapa jelas, dan kebetulan lokasi kejadiannya itu ada di Probolinggo, sebenarnya udah dekat dengan rumah saudara mereka yang besoknya mengadakan pernikahan. Nah, singkat cerita, si Fajar dan juga si Dewi sudah bisa melewati kemacetan tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah, Wi, kita udah masuk ke Probolinggo. Insya Allah 1 jam lagi udah nyampe. Kemudian si Dewi tidak menjawab omongan dari si Fajar. Si Dewi diem saja. Kemudian si Fajar berkata, "Kamu itu diajak ngomong kok diem aja, Wi? Jangan ngantuk loh ya." "Iya Kak, iya Kak. Tapi ada sesuatu yang aneh gitu ya." Entah kenapa si Dewi itu memegang erat tubuh dari si Fajar. Si Fajar pun berpikiran mungkin si Dewi kedinginan karena memang cuacanya dari tadi hujan terus ya, teman-teman. Ya, singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke Probolinggo ya, teman-teman. Mereka tidak berani ngebut karena memang posisi lagi hujan dan juga lampu dari sepeda motor Fajar juga masih mati, teman-teman. Nah, tidak seberapa lama motor Fajar pun mendapat sorotan lampu yang sangat terang. Dan kemudian dari spion
Fajar melihat bahwa sorotan lampu tersebut juga dari kendaraan. Alhamdulillah, akhirnya ada kendaraan lagi, Wi. Iya mas, alhamdulillah mas, jawab Dewi sambil bergetar. Kemudian tidak seberapa lama, sumber cahaya itu pun akhirnya melewati sepeda motor Fajar. Dan sumber cahaya tersebut adalah sebuah truk, teman-teman. Ketika truk tersebut sudah ada di depan sepeda motor si Fajar, dia pun merasakan agak sedikit dejavu, teman-teman. Kenapa? Karena truk yang ada di depan sepeda motor mereka itu adalah truk yang sama yang mereka temui pertama kali, teman-teman. Hah? Bukannya ini truk yang tadi ya, Wi? Kok bisa dia ada di depan kita? Bukannya tadi waktu kemacetan dia ada di belakang kita udah ninggalin truk tersebut ya, Wi? Kok sekarang tiba-tiba dia ada di depan kita? Akhirnya si Fajar pun tidak menghiraukan. Dia berpikir bahwa mungkin truk yang kayak gini banyak kali ya di sini. Akhirnya si Fajar pun tetap berada di belakang truk tersebut. Tapi lama-kelamaan truk tersebut memperlambat jalannya. Karena memang Fajar juga tidak sabar dan juga merasa bahwa kalau misalnya menunggu truk ini dengan pelan seperti ini, mereka tidak akan sampai ke tujuan. Akhirnya si Fajar pun mempercepat kecepatan motornya dan akhirnya bisa menyalip truk tersebut. Kemudian si Fajar pun meneruskan perjalanannya dengan meninggalkan truk tersebut. Ya, kurang lebih 30 menit si Fajar melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada sorotan lampu yang sangat terang di belakang motor mereka. Kemudian si Fajar melihat dari spion dan dia merasa agak kaget karena dia melihat bahwa truk tersebut tiba-tiba menyalip motor si Fajar. Hah? Bukannya ini truk yang sama ya? Kan tadi kita udah nyalip dia. Kenapa kok dia tiba-tiba ada di depan kita? Wi. Si Dewi pun tidak menjawab omongan si Fajar. Si Dewi memegang erat tubuh si Fajar. Kemudian dia tidak ngomong sepatah kata pun. Tapi anehnya si Dewi semakin memegang erat tubuhnya si Fajar. Si Fajar pun juga sudah mulai curiga dengan keberadaan truk ini. Aneh bener ya, perasaan tadi waktu kita salib, truk ini jauh ada di belakang kita. Jauh sekali di belakang kita dan kita sudah setengah jam melewati dia. Kok tiba-tiba ada lagi truk yang sama sekarang posisi di depan kita. Wi, kamu ngerasa ada yang aneh nggak, Wi? Kak, buruan Kak, buruan. Kita buruan Kak. Udah Kak, nggak usah dihiraukan truk itu Kak, jawab si Dewi sambil ketakutan. Ya udah. Dan si Fajar pun merencanakan menyalip truk tersebut sambil melihat siapa sebenarnya sopir dari truk tersebut. Karena ini memang benar-benar aneh gitu ya. Jadi kejadian pertama waktu sebelum kemacetan, truknya itu jelas-jelas ketinggalan jauh di belakang dia. Tiba-tiba setelah Fajar melakukan perjalanan, tiba-tiba truknya ada di belakangnya dan bisa menyalip Fajar.
Kemudian yang ketiga juga hal yang sama, ketika si Fajar sudah meninggalkan jauh truk tersebut, sudah hampir setengah jam, tiba-tiba ada di belakang mereka dan truk tersebut bisa menyalip kendaraan mereka. Ini pasti ada yang nggak beres ini, Wi. Akhirnya si Fajar pun berusaha untuk menyalip truk tersebut. Nah, ketika si Fajar sudah bisa menyalip dan keadaan sepeda motornya sejajar dengan truk tersebut, si Fajar pun memberanikan diri untuk menoleh ke sopir yang ada di truk tersebut. Kemudian si Fajar menoleh, dan betapa kagetnya si Fajar ketika melihat sopir truk tersebut itu dia memiliki wajah yang rusak, wajah yang penuh dengan darah, matanya juga tinggal satu, kemudian rahang mukanya juga tidak beraturan, kemudian dia pun tersenyum dengan sangat kritis sekali. Fajar pun ketakutan. Akhirnya Fajar pun mempercepat motornya dan akhirnya bisa menyalip. Tapi karena memang si Fajar ketakutan, dia tidak bisa berkonsentrasi. Akhirnya mereka pun terpeleset dan akhirnya mereka terjatuh dan mengalami kecelakaan sendiri. Dan kemudian tiba-tiba si Fajar pun dalam keadaan pingsan dan akhirnya ditolong oleh warga sekitar yang ada di situ ya teman-teman. Akhirnya si Fajar dibawa ke salah satu rumah penduduk yang ada di situ, sedangkan si Dewi tidak mengalami keadaan apa-apa, cuma lecet-lecet saja. Dan akhirnya si Fajar tidak lama kemudian bangun dan dia melihat orang sekeliling. Kemudian Fajar berkata, "Saya ada di mana sekarang?" "Tenang kak, tenang. Kakak tadi pingsan karena kakak tadi terlalu cepat sehingga kita terpeleset kak." Wi, kamu lihat nggak Wi? Kamu lihat nggak orang sopir truk tadi Wi? Sopir truk tadi itu bukan manusia Wi. Itu juga bukan truk Wi. Itu truk hantu Wi. Iya kak, iya saya tahu. Akhirnya kemudian si Fajar diberi makanan juga minuman ya teman-teman sama orang tersebut, sama penduduk yang ada di sekitar tersebut. Kemudian salah satu penduduknya bertanya, "Emang tadi masnya ngeliat apa mas?" Akhirnya si Fajar pun menceritakan kronologis kejadiannya. Kemudian yang anehnya itu adalah si Dewi kemudian berkata, "Tadi sebenarnya waktu ada kemacetan itu kak, pas kita ngelewati truk tersebut, itu kan kejadian kecelakaannya itu kan ada di jembatan. Jadi waktu kakak melewati beberapa mobil, saya sempat melihat di bawah jembatan itu ada truk yang memang terjatuh dari jembatan tersebut. Kakak tidak melihatnya, tapi saya melihatnya. Dan kakak tahu bahwa truk yang menjadi korban yang jatuh ke sungai di bawah jembatan itu adalah truk yang melewati kita kak. Makanya ketika kakak ngajak ngomong ke saya itu ketakutan dan memegang tubuh kakak dengan erat karena saya tahu bahwa truk yang melewati kita itu bukan truk biasa, tapi itu adalah truk yang menjadi korban kecelakaan di sungai tersebut, di bawah jembatan tersebut kak. Dan ketika kakak melewati beberapa mobil dan udah mau nyampe ke ujung, kakak nggak tahu bahwa di pinggir jalan korbannya itu adalah sopir dan juga kernetnya, dan dua-duanya meninggal. Dan saya sempat melihat kalau misalnya muka mereka itu hancur semuanya kak. "Oh pantesan kamu tak ajak ngomong, kamu diem aja Wi.
Ya saya juga takut Kak sebenarnya Kak. Ya kemudian tidak lama orang tua Fajar dan Dewi serta kakaknya tiba di rumah salah satu penduduk tadi dan menjemput Fajar dan Dewi. Mereka pun akhirnya bertemu dan Fajar dibawa ke keponakan orang tuanya di Probolinggo yang memang kebetulan rumahnya juga nggak jauh ya. Jadi cerita kita untuk edisi kali ini seperti itu ya teman-teman, cerita truk hantu. Mudah-mudahan cerita misteri yang berjudul truk hantu ini bisa menghibur kalian, bisa memberikan asupan misteri buat kalian semuanya. Baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.